Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pada pertemuan pertama tadi sudah kita sampaikan tentang betapa pentingnya kita memohon taufik kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menganugerahkan kepada kita semua kebaikan ketika kita bermuamalah dengan sesama kita, dan agar Allah Subhanahu wa taala menuangkan rasa kasih sayang kepada segenap hati manusia, agar dengan itu mereka dapat memberikan kecintaannya kepada kita. Kemudian para ulama, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati mereka semua, mereka menjelaskan tentang beberapa hal yang dapat mendatangkan kecintaan atau kasih sayang antara sesama kita. Di antaranya, yang pertama adalah al-imanu billah wal amalus salih. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan amal yang saleh. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam firman-Nya Quran surat Maryam, "Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat sayaj'alu lahumur rahmanu wudda." Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal saleh, maka Allah Subhanahu wa taala akan menuangkan kepada segenap hati manusia kecintaan terhadap mereka. Jadi orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal saleh dimanapun mereka berada, mereka akan senantiasa menjadi orang-orang yang dicintai oleh manusia. Untuk itu, jika kita bercita-cita, kita berkeinginan untuk mendapatkan kasih sayang dan kecintaan dari orang lain, dan kita pun bisa memberikan kecintaan kepadanya, yang perlu untuk kita lakukan adalah imanu billah, menguatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala disertai dengan amalan yang saleh. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dari sahabat Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengabarkan kepada kita, "Idza ahabballahu 'abdan nada Jibril, innallaha yuhibbu fulanan fa ahabbahu fayuhibbuhu Jibril fayunadi Jibril ahlas sama' innallaha yuhibbu fulanan fa ahabbuhu fayuhibbuhu ahlus sama' thumma yudha lahu al-qubul fil ardh." Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala apabila mencintai seorang hamba, maka Allah akan memanggil Jibril. Allah akan memanggil Jibril. Kemudian dikatakan, sesungguhnya Allah mencintai si fulan, maka cintailah dia. Jibril pun mencintainya. Kemudian Jibril memanggil seluruh penghuni langit. Lalu kata Jibril, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai si fulan, cintailah dia oleh kalian. Seluruh penghuni langit pun mencintainya. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menuangkan ke dalam hati seluruh penghuni bumi untuk bisa memberikan kecintaan terhadapnya. Dan orang itu dijadikan sebagai orang yang dapat diterima di sisi para penghuni bumi. Nah, tentu saja nikmat yang besar jika kita menjadi hamba yang mendapatkan kecintaan dari seluruh penghuni langit
dan juga mendapatkan kecintaan dari seluruh penghuni bumi. Itu semua bisa tercapai dengan menanamkan keimanan yang kuat di dalam hati kita dan berusaha terus untuk memperbanyak amalan yang saleh. Berikutnya yang kedua adalah ifsya'us salam, menyebarkan salam. Ini juga merupakan satu sebab yang akan mendatangkan kecintaan. Ifsya'us salam sebagaimana yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya dari hadis yang dibawakan oleh sahabat Bara bin Azib, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kami untuk melakukan 7 hal. Di antaranya menjenguk orang sakit, mengantar jenazah, menjawab orang yang bersin, menolong orang yang lemah, membela orang yang terzalimi, kemudian ifsya'us salam, menyebarkan salam. Dalam riwayat lain diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tadkhuluna al-jannata." Kalian tidak akan masuk ke dalam jannah hatta tu'minu, sampai kalian beriman. Wala tu'minu, dan kalian tidak dikatakan beriman hatta tahabu, sampai kalian saling memberikan kecintaan. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Maukah kalian aku beritahukan tentang sesuatu yang kalau kalian kerjakan maka kalian akan saling mencintai, saling menyayangi? Para sahabat menjawab, "Bala ya Rasulullah." Kemudian kata Rasulullah, "Absus salam bainakum." Sebarkan salam antara kalian. Jadi salam ini pengaruhnya sangat besar. Dan as-salam itu termasuk dari salah satu nama Allah Subhanahu wa taala yang atharnya dapat kita saksikan, dapat kita lihat di dunia. Allah Subhanahu wa taala mempunyai nama As-Salam. Kemudian atharnya atau dampak dari nama Allah Subhanahu wa taala yang agung ini dapat kita saksikan di dunia. Di mana dengan kata salam, seseorang mengucapkan kalimat assalamualaikum kepada yang lainnya, ini akan merekatkan hati, merapatkan barisan, memperkokoh jalinan ukhuwah al-islamiyah. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada seseorang ketika ada seorang laki-laki yang bertanya kepada beliau, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyul islami khair?" Wahai Rasulullah, Islam yang bagaimana yang baik itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Tut'imut ta'am." Kamu beri makan orang yang tidak punya. Kemudian taqra'us salam. Kamu ucapkan salam ala man arafta wa man lam ta'rif, kepada orang yang kamu kenal dan kepada orang yang tidak kamu kenal. Mengucapkan salam. Dan ucapan salam ini terbiasa di kalangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi sendiri pun memberikan contoh yang baik dalam hal ini. Anak kecil pun disapa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan salam kepada mereka. Kalau berjumpa antara satu dengan yang lainnya di kalangan para sahabat, tidak lupa untuk mengucapkan kata salam. Assalamualaikum, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau dengan bahasa lain, Assalamu alayka warahmatullahi wabarakatuh. Asarnya sangat nampak jelas. Akan timbul kecintaan, kasih sayang, karena seseorang merasa diperhatikan oleh saudaranya. Jika masing-masing kita saling bertemu kemudian tidak saling menyapa, tidak saling mengucapkan salam, barangkali akan timbul dalam hati itu perasaan ada sesuatu yang mengganjal. Tapi kalau sudah keluar kalimat salam, nampaknya ini memberikan tanda bahwa kasih sayang sudah terjalin.
Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Yang berikutnya adalah al-musafahah, berjabat tangan. Ini juga termasuk sababun min asbab fi jalbil mawaddah, sebab di antara sekian sebab-sebab yang akan mendatangkan kecintaan. Musafahah. Musafahah, berjabat tangan, juga kebiasaan yang selalu nampak dari kalangan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dalam hadis riwayat Bukhari diriwayatkan dari jalur Qatadah. Qatadah bertanya kepada sahabat Anas bin Malik, qultu li Anas, saya bertanya kepada sahabat Anas, akanatil musafahatu fi ashabin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Apakah musafahah, apakah berjabat tangan itu satu kebiasaan di kalangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Anas bin Malik menjawab, "Na'am." Benar. Betul. Jabat tangan itu satu kebiasaan. Setiap kali bertemu tidak lupa untuk berjabat tangan di samping mengucapkan salam. Ini termasuk sunnah, termasuk amalan yang dilakukan oleh para sahabat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ada sebuah riwayat yang dibawakan oleh sahabat Bara bin Azib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahumā qabla an yatafarraqā." Tidak ada dua orang muslim, atau tidaklah dua orang muslim bertemu, berjumpa, kemudian saling berjabat tangan, melainkan dosa keduanya akan diampuni qabla an yatafarraqa, sebelum kemudian keduanya berpisah. Masya Allah, faidahnya sangat besar, manfaatnya sangat besar. Dan ternyata apa yang dilakukan oleh para sahabat bukan kebiasaan saja, tapi lebih dari itu mereka mengerti bahwa musafahah ini mampu menumbuhkan kasih sayang, bahkan bisa menghapuskan dosa. Tidaklah dua orang muslim bertemu kemudian saling berjabat tangan, melainkan akan diampuni dosa keduanya sebelum keduanya berpisah. Bahkan di kalangan para sahabat ada yang sampai berpelukan ketika berjumpa. Seperti kisah safarnya sahabat Jabir bin Abdullah, saat beliau mendengar ada seseorang yang menyampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada awalnya sahabat Jabir tidak tahu siapa orang itu. Karena rasa penasarannya yang kuat, akhirnya Jabir bin Abdullah membeli seekor unta. Kemudian pergi menuju orang tersebut yang menyampaikan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tiba di kota Syam. Baru setelah tiba di kota Syam, beliau tahu bahwa yang menyampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah sahabatnya yang bernama Abdullah bin Unais. Kemudian sahabat Jabir bilang kepada pembantu sahabat Abdullah bin Unais, kata sahabat Jabir, katakan kepada Abdullah bahwa Jabir menunggu di depan pintu rumah. Sahabat Abdullah bin Unais pun keluar. Ketika mereka bertemu, maka betul-betul nampak sekali hubungan hati mereka yang kuat, yang kokoh, walaupun tempat mereka itu berjauhan. Ketika bertemu, bukan hanya salam, bukan hanya jabat tangan, tetapi sampai berpelukan. Ya, sampai berpelukan. Ini yang harus kita tiru, ini yang harus kita contoh. Ukhuwah yang seperti ini, yang betul-betul lahir karena ingin sama-sama mencapai ridho Allah Subhanahu wa taala, bukan karena ada tujuan yang lain. Beda ya kalau seseorang mendekati saudaranya karena ada tujuan yang tidak baik, itu akan beda, nampak sekali. Jadi al-musafahah, berjabat tangan, adalah sesuatu yang sangat penting dalam hal menumbuhkan keeratan hubungan persaudaraan atau persahabatan.
Selanjutnya adalah al-hadiyah. Saling mengirim hadiah, saling memberikan hadiah. Ini juga hal yang penting. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti yang kita singgung di awal tadi, beliau adalah orang yang sangat perhatian sekali terhadap yang namanya hadiah. Bukan hanya sekedar menerima hadiah, tetapi beliau pun berusaha untuk bisa memberikan hadiah. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaqbalul hadiah. Beliau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasa menerima hadiah, wa yuthibu alaiha, dan membalasnya. Dan beliau kalau ada salah seorang datang membawa makanan, beliau suka bertanya terlebih dahulu, ahadiyatun am sadaqah? Apakah ini hadiah ataukah sedekah? Kalau ternyata sedekah, beliau tidak makan. Tapi kalau ternyata hadiah, maka beliau terima. Dengan adanya saling tukar-menukar atau saling memberi hadiah, ini menunjukkan bahwa di tengah-tengah mereka itu ada hubungan yang erat, hubungan yang kuat. Saling memberikan pengertian, saling memberikan perhatian. Ini akan membantu mengokohkan tali al-ukhuwah al-islamiyah. Khawnufiddin, karamani wa akramakumullahu jami'an. Berikutnya adalah al-ihsan wal-afu anin nas. Berbuat kebaikan dan senantiasa memberi maaf. Berbuat kebaikan dan senantiasa memberi maaf. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Fussilat, "Wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah, idfa' billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu 'adawah ka'annahu waliyyun hamim. Wa ma yulaqaha illa alladziina sabaru wa ma yulaqaha illa dzu haddin 'adzim." Tidaklah sama antara kebaikan dengan kejelekan. Idfa' billati hiya ahsan, cegahlah segala sesuatu yang buruk, segala sesuatu yang jelek itu dengan kebaikan. Karena bisa jadi yang tadinya ada permusuhan antara kamu dengan temanmu, itu akan berubah menjadi kasih sayang dan persaudaraan yang sangat kuat. Dengan cara senantiasa menampakkan kebaikan. Tidak putus asa untuk berusaha melakukan kebaikan. Walaupun kadang tidak menerima balasan berupa kebaikan yang sama. Tetapi yang terpenting adalah bahwa setiap orang dituntut untuk berusaha menampilkan dan memberikan sesuatu yang terbaik bagi saudaranya. Jadi ini bukan satu hal yang mudah. Bukan satu hal yang mudah. Ya. Butuh kepada pembelajaran. Butuh untuk senantiasa membiasakan diri dalam hal ini. Dan harus selalu ingat bahwa yang diharapkan hanyalah ridho Allah Subhanahu wa taala, bukan ridho manusia. Menampakkan kebaikan. Wal'afu anin nas, dan selalu memberi maaf. Memberi maaf itu lebih susah daripada meminta maaf. Kalau urusan meminta maaf, setiap orang bisa. Kapanpun, dimanapun, bisa. Melakukan kesalahan apapun. Begitu mudah untuk meminta maaf. Tapi urusan memaafkan, ini yang kadang-kala sulit. Ini yang kadang-kala susah. Butuh kepada pembelajaran. Butuh kepada pembiasaan diri untuk selalu melakukan hal ini. Jika memang apa yang dilakukan itu semata-mata mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa melakukannya kecuali orang-orang yang sabar. Wa ma yulaqaha illa alladziina sabaru. Tidak ada yang dapat melakukannya kecuali orang-orang yang bersabar. Wa ma yulaqaha illa dzu haddin 'adzim. Tidak ada yang mampu melakukannya kecuali orang-orang yang memang mendapatkan bagian yang sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jika ada orang yang berbuat zalim kepadamu, maka bersabar. Bersabar. Ya.
menyampaikan doa kebaikan kepadanya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam sepanjang dakwahnya selalu menampakkan hal ini. Ketika ada malaikat yang menawari beliau untuk menghancurkan, membinasakan orang-orang yang mencaci makinya, beliau malah mengatakan, bal arju, justru saya berharap bahwa Allah Subhanahu wa taala akan melahirkan dari generasi mereka orang-orang yang beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Maaf yang justru malah beliau tampilkan, kebaikan yang justru malah beliau sebarkan. Kalau beliau dicaci maki, kalau beliau dihina, maka kalimat yang keluar dari mulut mulia beliau adalah bahwa sesungguhnya Musa alaihi salatu wassalam mendapatkan cobaan, ujian yang lebih berat daripada ini, tapi beliau bersabar. Rahimallahu Musa, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati Musa. Faqad udhiya akthar min hadza, dia telah diuji, dia telah dicoba dengan cobaan dan ujian yang lebih berat daripada ini, fasabara, namun dia bersabar. Yang diingat oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah perjalanan orang-orang sebelum beliau yang soleh. Ketika mendapatkan ujian, ketika mendapatkan cobaan, sabar. Ingat Nabi Musa, beliau bersabar. Padahal ujiannya sangat berat. Kita pun sama. Kita harus belajar untuk bisa seperti ini. Bisa memberikan maaf, tetap menampilkan kebaikan-kebaikan. Kita ingat bagaimana kesabaran para sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Luar biasa. Ujian, gangguan yang kita terima dari manusia itu baru sedikit. Tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan ujian dan cobaan yang telah diterima oleh para sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun diuji dengan ujian yang sangat berat, yang mereka selalu tampilkan itu adalah kebaikan dan kata maaf. Mereka bersabar di atas dua hal tadi, menampilkan kebaikan dan kata maaf. Kenapa mereka bisa sedangkan kita tidak? Padahal pengorbanan terhadap Islam yang telah mereka tampakkan itu sangat besar. Jauh lebih besar dibandingkan dengan kita. Apa yang telah kita perjuangkan untuk Islam ini? Apa yang telah kita korbankan untuk membela sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini? Kalau para sahabat tidak perlu ditanya lagi. Wajar jika kemudian mereka mendapatkan predikat sebagai orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala karena pengorbanannya, perjuangannya besar, kesabarannya sangat nampak. Usaha untuk selalu menampilkan kebaikan dan kata maaf itu jelas. Karena itu kita dibimbing oleh syariat ini agar senantiasa berusaha untuk bisa menampilkan berbagai macam kebaikan. Dan juga tidak lupa untuk mudah memberikan kata maaf. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, berikutnya adalah al-'adlu wal fadl. Menegakkan keadilan dan senantiasa mencari sesuatu yang mempunyai keutamaan besar. Hal-hal tadi yang disebutkan itu merupakan perkara-perkara yang dapat membangun adanya kecintaan dan kasih sayang antar sesama kita kaum muslimin. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan semua apa yang sudah saya sampaikan dapat memberikan kemanfaatan khususnya bagi saya pribadi dan umumnya bagi kaum muslimin sekalian. Jika ada yang benar maka itu semata-mata datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun jika ada yang salah maka itu semata-mata datang dari diri saya pribadi yang lemah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wallahu taala a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Sini ada beberapa pertanyaan.
Pertama tentang bagaimana cara menghadirkan dan menjaga keikhlasan. Ikhlas itu berasal dari kata al-khulus atau al-khalas. Memurnikan, menjernihkan. Kalau orang Arab biasa mengatakan akhlastu dzahaba minal fiddati. Saya telah memurnikan, memisahkan, menjernihkan mana-mana yang benar-benar emas dan mana yang perak. Jadi semacam membuat garis pemisah. Seseorang ketika melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia harus membuat garis pemisah, pembersih, di mana ibadah yang dilakukannya itu semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk siapa-siapa. Ikhlas ini kaitannya sangat erat dengan niat. Ikhlas kaitannya sangat erat dengan niat. Sedangkan niat adalah sesuatu yang mesti diperbaharui terus. Tidak ada kata berhenti untuk senantiasa memperbaikinya. Seperti dikatakan ma'alajtu syai'an asyad minan niyah. Tidak ada yang paling berat untuk aku obati selain daripada niat. Karena itu cara yang paling efektif untuk seseorang bisa memperbaiki hati, memperbaiki keikhlasan, memperbaiki niat adalah terus berusaha untuk ittila, mengkaji kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena niscaya dia akan temukan sekian banyak ayat, sekian banyak hadis yang isinya nasihat, yang isinya selalu menggugah kita, dan isinya betul-betul motivasi untuk selalu melakukan kebaikan. Kalau seseorang jauh dari bimbingan Quran dan Sunnah, maka sulit sekali baginya untuk bisa menampilkan keikhlasan dan bisa memperbaiki niat. Dengan adanya niat inilah pahala menjadi berbeda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Meskipun amalan yang dilakukan oleh manusia sama. Seperti misalnya amalan salat, ada imam, ada makmum. Semua orang yang salat itu sama. Gerakannya sama, dari mulai takbiratul ihram, Allahu akbar, sama semua. Rukuknya sama, sujudnya sama. Semuanya sama dalam hal gerakan. Tapi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala berbeda. Perbedaan pahala tersebut dipengaruhi dengan perbedaan niat yang ada di dalam hati masing-masing orang. Ibadah puasa misalnya, Ramadan, semua orang melakukan saum Ramadan. Waktu saumnya, waktu puasanya sama. Dari mulai terbit fajar. Waktu berbukanya pun sama. Ketika tenggelam matahari. Waktu sahurnya pun sama. Amalannya sama semuanya. Tapi dengan adanya niat, pahala bisa jadi berbeda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan adanya keikhlasan bisa jadi berbeda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak semua yang melakukan ibadah tersebut landasannya ilmu, ada yang jahil landasannya. Tidak semua yang melakukan ibadah tersebut landasannya taat kepada Allah. Ada yang hanya karena ikut-ikutan. Berbeda-beda. Nah inilah yang membuat perbedaan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara mendapatkan taufik dari Allah? Ini juga sama. Untuk kita bisa mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala adalah menjaga kita, menjaga diri kita. Untuk selalu dekat dengan bimbingan Allah Subhanahu wa taala dan bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Satu di antara sekian cara adalah selalu hadir di majlis-majlis zikir. Zikir dalam artian ilmu. Hadir di majlis-majlis ilmu. Selalu mendengarkan pesan-pesan, masukan-masukan yang baik yang disampaikan, yang dibacakan
dari ayat-ayat Allah dan juga sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semakin jauh orang itu dari majlis ilmu, dari Quran dan sunnah, maka akan semakin jauh pula dia dari bimbingan dan taufik Allah Subhanahu wa taala. Apakah ukhuwah dapat dibangun di atas perbedaan akidah dan manhaj? Bagaimana persatuan orang-orang dalam parpol yang sekarang ini? Ukhuwah yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah ukhuwah yang dibangun di atas landasan Quran dan sunnah, di atas landasan akidah yang sama dan manhaj yang sama. Ini ukhuwah yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ukhuwah inilah yang akan abadi sampai pada hari akhir nanti. Adapun ukhuwah atau persaudaraan yang dibangun di luar atau tidak sama, tidak ada kesamaan dalam hal akidah dan manhaj, maka ini adalah persaudaraan yang disinggung oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kamu sangka bahwa mereka itu bersatu, padahal sungguhnya mereka itu bercerai-berai. Hati mereka bercerai-berai. Ini tidak sedikit orang yang bersatu dalam sebuah partai, bersatu dalam sebuah perkumpulan, tapi itu semua tidak kemudian dianggap sebagai orang-orang yang menegakkan ukhuwah yang benar. Ya. Karena itu ukhuwah yang benar adalah ukhuwah yang dibangun di atas akidah dan manhaj yang benar. Lillah wa fillah. Hanya karena mengharap Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena ada kepentingan-kepentingan lain. Sehingga persahabatan, pertemanan yang mereka jalin itu akan terus abadi. Beda halnya dengan perkumpulan atau persahabatan yang di luar ini semua. Biasanya hanya karena ingin mencapai sesuatu dan setelah itu selesai. Di sini ditanyakan mengapa kita harus memahami Quran dan Sunnah dengan pemahaman salafus saleh. Bukankah Al-Quran itu Allah jadikan mudah untuk dipahami? Benar bahwa memahami Al-Quran dan As-Sunnah itu harus dengan pemahaman salafus saleh, dalam hal ini para sahabat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan benar pula pernyataan bahwa Al-Quran itu dijadikan Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang mudah untuk dipahami. Kenapa kita katakan demikian? Karena Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan dalam sabdanya yang cukup masyhur, cukup terkenal, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin." Hendaknya kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnahnya para khulafa ar-rasyidin. Siapapun yang ingin mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan tidak mencontoh amalan yang telah dilakukan oleh para sahabat, maka tidak akan pernah sampai kepada sesuatu yang disebut dengan sunnah Rasul. Dan sebaliknya, siapapun yang ingin mengikuti dan mengamalkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian mencontoh amalan para sahabat, maka pasti akan sampai kepada apa yang disebut dengan sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena tidak ada yang mampu membuktikan hal itu kecuali para sahabat. Para sahabat itu tahu di mana Al-Quran itu, di mana wahyu turun. Mereka paham. Karena mereka hidup saat wahyu itu turun kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka otomatis mereka adalah manusia-manusia yang paling mengerti setelah Rasul tentang Al-Quran. Mereka orang yang paling tahu tentang Al-Quran setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka mengerti di mana ayat itu turun, untuk apa, berbicara tentang apa. Bahkan tidak jarang sebuah ayat itu turun juga terkait dengan masalah yang ada di tengah-tengah mereka. Ini. Karena itu, jika kita ingin sampai kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, memahami Al-Quran dengan baik dan benar,
maka caranya adalah dengan mengikuti amalannya para sahabat. Pertanyaan yang berikutnya adalah bagaimana kita sebagai seorang muslim harus bermuamalah dengan orang lain dengan cara yang baik. Bahkan dinyatakan bahwa sesama muslim itu bersaudara. Benar. Ya. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bermuamalah dengan muamalah yang baik kepada sesama muslim. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan, al-mu'min alladhi yukhalitun nas wa yasbir ala adahum khairun minal mu'min alladhi la yukhalitun nas wa la yasbir ala adahum. Seorang mukmin yang bergaul bersama dengan manusia dan sabar menghadapi gangguan yang muncul dari mereka itu jauh lebih baik dibandingkan dengan seorang muslim yang tidak mau bergaul bersama dengan manusia dan tidak sabar menghadapi gangguan-gangguannya. Bergaul bersama dengan mereka bukan berarti bahwa kita ikut dalam segala hal yang mereka perbuat. Bergaul bersama dengan manusia artinya kita tetap pada batasan-batasan yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hal yang seperti itu adalah dakwah, mengajak mereka kepada kebenaran. Karena dakwah itu tidak harus selalu dilakukan dalam forum-forum resmi. Ada seseorang yang berbicara kemudian yang lainnya mendengar. Tidak harus seperti itu. Akhlak perilaku kita sehari-hari di depan semua manusia itu adalah dakwah. Mengajak mereka kepada kebaikan. Kita tampakkan di hadapan mereka seperti ini kebaikan itu. Dan kita harus sabar menghadapi manusia karena dimanapun kita berada, yang namanya manusia itu ingin agar kita sama seperti mereka. Kalau kita berada di lingkungan orang-orang yang suka minum minuman keras, mereka berusaha, mereka ingin agar kita pun sama seperti mereka. Kalau kita berada di lingkungan orang-orang yang suka bermain musik, maka mereka semua ingin agar kita itu sama, ikut nimbrung kepada mereka. Nah, ini harus sabar kita menghadapinya. Istiqomah, tetap penampakan perilaku yang baik, akhlak yang baik di hadapan mereka. Ini dakwah. Jadi bukan berarti kita harus terjun, ikut-ikutan terhadap mereka. Melanggar syariat yang sudah kita ketahui. Tidak. Justru kita harus menampakkan kepada mereka sesuatu yang baik sehingga mereka akan bertanya. Kita perlihatkan, tampakkan pakaian yang Islami. Pakaian yang mencerminkan seorang muslim. Karena pakaian ini adalah alamatun zahir. Ciri, tanda yang nampak dari seseorang. Itu pakaian. Jadi tidak boleh menyepelekan urusan pakaian itu. Karena pakaian itu adalah sesuatu yang dilihat oleh manusia secara jelas. Kalau kita pakai peci, kita pakai gamis atau pakai sarung misalnya. Atau pakai pakaian yang sopan, yang bagus, yang rapi. Yang menampakkan ciri keislaman. Maka orang akan mendekati kita bertanya tentang agama. Bertanya tentang Islam. Tidak mungkin kita berpakaian dengan pakaian yang rapi, yang islami. Kemudian nanya, Mas konser besok di mana ya? Mungkin bertanya seperti itu. Tapi kalau kita menampakkan pakaian yang islami, insya Allah yang bertanya itu, Mas, ini hukumnya apa ya? Saya begini. Boleh apa tidak? Halal apa haram? Di situ kesempatan bagi kita untuk masuk berdakwah, menyampaikan kepada mereka. Sejauh yang saya ketahui, sejauh yang saya baca, saya pernah menemukan sebuah hadis. Kalau lupa, sebentar saya ambilkan di rumah misalkan bukunya, kasihkan. Dakwah, mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan harus sabar dalam menghadapi gangguan mereka. Nah, seperti itu. Ini jauh lebih baik dibandingkan dengan orang yang menutup dirinya, tidak mau bergaul dengan manusia, tapi juga tidak sabar ketika mendapatkan gangguan dari mereka. Seseorang punya seorang bapak yang sudah meninggal dunia semasa hidupnya. KTP-nya Islam, tapi ketika diajak sholat belum mau. Sehingga sampai meninggal dunia.
bapaknya ini belum sholat, bagaimana? Bolehkah anaknya mendoakan untuk bapaknya atau menziarahi kuburannya? Doakan saja kepada Allah Subhanahu wa taala dan serahkan segala sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling penting adalah bagaimana memberikan perhatian kepada keluarga yang lain. Dan ini bisa dijadikan sebagai pelajaran untuk mereka. Ya, bisa dijadikan sebagai pelajaran untuk mereka. Bahwa kematian itu adalah sesuatu yang datangnya tidak bisa diterka. Kapan dan di mana. Ini sebagai modal bagi kita untuk memberikan nasihat kepada yang lain. Kepada ibu yang masih ada. Kepada kakak, kepada adik. Kepada yang lain. Kerabat-kerabat yang lain. Untuk mengingatkan kepada mereka. Kalau sudah mati atau masa ajal itu datang. Maka seseorang tidak punya kesempatan lagi untuk melakukan amalan yang baik. Untuk itu, ya, jadikan hal yang seperti ini sebagai ibrah bagi yang lain, bagi kerabat-kerabat atau saudara-saudara yang lainnya. Beri motivasi mereka untuk sadar kalau bukan sekarang, kapan lagi waktunya. Ya, sampaikan nasihat-nasihat yang baik kepada mereka. Dan menghadapi orang tua butuh kepada kesabaran. Karena untuk mengenal satu kebenaran bisa jadi melalui proses yang lama dan panjang. Sama seperti kita. Masing-masing kita punya latar belakang yang berbeda-beda. Dan ketika mengenal kebenaran itu juga melalui proses yang mungkin membutuhkan waktu yang lama. Ketika kita ingin coba mengajak orang kepada al-haq, ini dibutuhkan kesabaran. Waktu. Apalagi orang tua yang hendak kita ajak. Itu senantiasa menyampaikan kepada mereka dengan kata-kata yang baik. Dan tidak harus dalam forum yang resmi. Misalnya kita ajak orang tua untuk bicara, terlebih dahulu bicara dunia, nggak masalah. Bicara apa, sawah, ladang, apa. Tapi dalam alur pembicaraan kita itu selalu masuk agama, dimasukin agama lagi, masukin agama lagi. Mudah-mudahan dengan hal yang seperti itu bisa lebih diterima dengan baik oleh orang tua. Daripada kita langsung bicara, begini Pak, ini dilarang oleh agama, ini seperti ini, ini seperti ini. Mungkin keterimanya lain. Ya. Tapi kalau tidak secara langsung, itu akan lebih bisa dimengerti oleh mereka. Insyaallah saya kira cukup sampai di sini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita lagi di waktu yang lain. Dan mohon maaf jika ada kekurangan dan kekhilafan. Wallahu taala alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.